Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahaya dengan NIM 2030 1020 4002, mahasiswa Universitas Palangkaraya. Berikut saya akan membahas salah satu filsafat politik yang bernama Aristoteles. Beliau lahir pada 384 sebelum Masehi di Stagira dan meninggal pada 322 sebelum Masehi di saat berumur 61 atau 62 tahun. Era beliau yaitu filsafat kuno, tradisi sekolah peripatetik atau Aristotelisme. Minat utama yaitu fisika, metafisika, puisi, teater, musik, retorika, politik, pemerintahan, etika, biologi, dan zoologi. Gagasan penting beliau yaitu Golden Man, logika, dan sitogisme. Riwayat hidup Aristoteles lahir di sebuah kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Kota ini merupakan bagian dari semenanjung Kalkidiki. Pengasuhan Aristoteles dilakukan oleh keluarganya di Arteneos atau Anatolia. Kondisi ini disebabkan ayahnya wafat pada usia muda selama pengadilan di Vela, Makedonia Tengah. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai fisikiawan. Pada awalnya, Aristoteles merupakan murid dari Plato, namun ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini, ia menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari para pemikiran filsafat. Abstraksi Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat. Yang pertama yaitu fisika, yang kedua itu matematika, dan yang ketiga itu metafisika. Manusia melampaui fisika ketika ia mulai berpikir saat sedang melakukan pengamatan. Selama berpikir, akal manusia melepaskan diri dari pengamatan yang menggunakan indera untuk merasakan segala yang dapat dirasakan keberadaannya. Selanjutnya, abstraksi matematika membuat manusia mampu mengerti mengenai materi yang tidak terlihat. Akal melepaskan diri dari segala sesuatu yang dapat dipahami. Semua ciri material dari abstraksi ini kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Sementara abstraksi metafisika muncul saat manusia melakukan abstraksi fisika. Dalam abstraksi ketiga, manusia dapat mampu berpikir tentang kenyataan dari segala materi, beserta dengan asal-usul dan tujuan pembentukannya. Aristoteles menganggap abstraksi ini sebagai filsafat pertama. Metode filsafat. Aristoteles mengemukakan bahwa metode penemuan pengetahuan dan kebenaran baru terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode induktif dan yang kedua yaitu metode deduktif. Metode induktif bertujuan menyimpulkan hal-hal khusus menjadi suatu kesimpulan umum, sementara itu metode deduktif hanya menyimpulkan kebenaran dari 2 hal yang bersifat pasti dan tidak diragukan. Sifat dari metode deduktif ialah menyimpulkan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi khusus. Aristoteles menjadikan metode deduktif ini sebagai metode terbaik dalam memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru yang didasarkan kepada kesimpulan. Metode ini dikenal dengan nama metode Cytognostic Date. Pemikiran sains, ilmu alam. Aristoteles menjadi perintis dalam kegiatan pengumpulan dan klasifikasi spesies biologi. Kecenderungan terhadap ilmu alam oleh Aristoteles berkaitan dengan analisis kritis. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang hukum alam dan keseimbangan alam. Keberadaan materi menandakan bahwa materi ada dengan suatu bentuk tertentu. Selain itu, ia berpendapat bahwa terdapat satu tujuan dari pergerakan benda-benda. Pemikiran Aristoteles mengenai gerak menghasilkan hubungan sebab akibat yang mengarah kepada pemikiran mengenai penggerak pertama yang tidak bergerak. Arah pemikirannya mengarah kepada pengertian mengenai Tuhan. Retorika, Aristoteles menjadikan retorika sebagai suatu ilmu yang mandiri dengan kedudukan yang sama dengan ilmu lainnya. Menurut Aristoteles,
retorika bukan sekedar perkataan bersifat omong kosong, melainkan tuturan yang efektif dan mengandung etika. Dalam menyampaikan kebenaran, Aristoteles mengemukakan bahwa retorika tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari ilmu lain. Pemikiran ketuhanan. Aristoteles mengembangkan jenis-jenis argumentasi yang disebut argumen pergerakan untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak. Semua pergerakan yang terjadi di alam semesta disebabkan oleh Tuhan. Aristoteles memandang bahwa Tuhan hanya berperan menciptakan segala pergerakan di alam semesta, tetapi tidak mengurus lagi alam semesta beserta dengan ciptaannya. Tuhan dalam pandangan Aristoteles tidak mengetahui hal-hal kecil yang terjadi di dalam alam semesta. Pandangan Aristoteles ini bertentangan dengan pandangan agama mengenai sifat ketuhanan. Karya tulis atau Etika Nikomakea dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomakea, Aristoteles menjelaskan bahwa manusia memiliki dua jenis kebijaksanaan. Keberadaan keduanya menjadi bagian utama dari kehidupan manusia. Masing-masing adalah kebijaksanaan teoretis dan kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan teoretis digunakan oleh manusia untuk memahami alam semesta. Manusia memperoleh pemahaman mengenai alam semesta dan segala sesuatu yang ada melalui pengamatan dengan kebijaksanaan teoretis. Sementara itu, kebijaksanaan praktis berkaitan dengan moral dan etika. Segala sesuatu yang ada di dunia dinilai berdasarkan kebaikan dan keburukan yang memiliki serta menjadi dasar keberadaannya. Aristoteles meyakini bahwa manusia yang memiliki dua jenis kebijaksanaan ini menjadi manusia yang bijaksana. Usai sudah pemaparan saya mengenai salah satu filsuf, yaitu filsuf Aristoteles, berikut salah satu kutipan dari Aristoteles, yaitu doa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian kepada orang yang ketakutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.